Being up over the thing to remember. The scene starts to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight a silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman sekalian, kami ucapkan terima kasih sudah menghadiri di perkumpulan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jonathan Firdaus dan ada rekan saya Despi Hermeni. Dan satu lagi Saya Astriani. Nah, di sini teman-teman kami sedikit akan mengadvokasi tentang bagaimana atau tentang pernikahan dini. Jadi teman-teman sekalian mungkin sudah mengetahui ya tentang pernikahan dini ini. Jadi di sini kami akan menyampaikan sedikit sih apa dampak positif dan dampak negatif dari pernikahan dini dan apa manfaat kalau kita lebih mempersiapkan pernikahan nanti di masa mendatang. Untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya Despi dan Astrid. Baik teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sekalian sudah mengetahui ya arti dari pernikahan dini. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang regulation dari pernikahan dini tersebut. Pernikahan dini adalah sebuah bentuk atau ikatan pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan di sekolah menengah atas. Jadi sebuah pernikahan disebut pernikahan dini jika kedua atau salah satu pasangan masih masuk berusia di bawah 18 tahun. Nah, jadi lebih singkatnya nanti tentang dampak positif dan dampak negatif akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dampak negatif dari pernikahan dini, yaitu yang pertama masalah kesehatan mental. Nah, kenapa bisa masalah kesehatan mental menjadi dampak dari negatif pernikahan dini? Yaitu studi menunjukkan suami istri yang menikah ketika usia mereka belum 18 tahun berisiko mengidap masalah kesehatan mental hingga 41%. Nah, yang kedua, kerentanan seksual. Resiko pihak wanita dalam mengalami kekerasan seksual pada hubungan rumah tangga juga sama tinggi saat melakukan pernikahan dini, terutama untuk pasangan yang tinggal jauh dari orang tua dan jarak usia. Yang ketiga, dampak terhadap anak. Pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai dampak negatif pada anak seperti stunting, tinggi angka kematian ibu dan bayi, tinggi angka putus sekolah, tinggi angka pekerja anak yang rentan diberi upah rendah sehingga turut meningkatkan angka kemiskinan. Dan yang terakhir, dampak terhadap masyarakat, yaitu kebanyakan masyarakat menghakimi pernikahan dini. Kebanyakan orang-orang tidak setuju terhadap pernikahan dini karena di bawah umur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Astriani. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pernikahan ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih manfaat dari tidak menikah dini. Jadi ada beberapa titik pemahaman di sini. Yang pertama yaitu kita jadi lebih fokus pada pendidikan dan karir. Jadi dengan kita tidak menikah dini, kita tuh dapat lebih fokus dalam menata karir, dan bagi yang masih sekolah atau masih kuliah ya lebih fokus lagi untuk mencapai yang lebih tinggi lagi. Untuk yang kedua itu yaitu jadi kita lebih mandiri. Tidak menikah dini itu dapat membantu seseorang menjadi mandiri dan memperoleh pengalaman hidup yang lebih luas. Dan ada pula jadi kita tuh lebih siap secara finansial nantinya. Tidak menikah dini dapat memberikan kesempatan dan mempersiapkan diri secara finansial sebelum menikah, sehingga dapat membangun kehidupan yang lebih stabil dan mapan di saat nanti sudah siap. Dan selanjutnya yaitu lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi diri. Tidak menikah dini dapat memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi diri dan menemukan jati diri yang sesungguhnya sebelum menikah. Lalu kita juga lebih siap dalam hal emosional kita. Jadi nanti di saat kita menikah itu stabil, udah paham, udah dewasa gitu. Jadi dapat mempersiapkan diri secara emosional sebelum menikah sehingga dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan bahagia. Tidak ada kekasaran, tidak ada KDRT yang nanti berujungnya menjadi perceraian
Jadi dengan demikian tidak menikah dini itu dapat memanfaatkan itu tadi yang ingin berkarir supaya lebih fokus dan yang sekolah juga lebih fokus dan persiapan finansial dan emosionalnya sebelum menikah tadi. Nah itulah tadi manfaat dari pernikahan dini. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Deski. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Astia ini. Dalam konteks hukum di Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Namun, bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, diperlukan izin dari kedua orang tua. Itu saja penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator yang datang. Baiklah, teman-teman sekalian, itulah tadi sedikit tentang pernikahan ini sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Di sini mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya tentang sekilas tentang pernikahan ini. Silakan. Saya izin bertanya kepada moderator. Pertanyaan saya, kan pada zaman dahulu hingga sekarang yang namanya pernikahan dini itu banyak terjadi, maupun di Indonesia maupun di luar negeri. Pertanyaan saya, bagaimana cara meyakinkan orang tua untuk tidak adanya pernikahan dini di dalam kehidupan sehari-hari dan tidak memaksakan perjodohan di usia dini? Bagaimana solusi dari moderator dan rekan-rekannya? Baik, terima kasih ya kepada saudara yang telah bertanya. Pertanyaan sangat bagus. Di sini kami akan mencoba menjawab, akan dijawab oleh rekan kami Desmi. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Yang bisa dilakukan adalah mencoba diskusi kepada orang tua, membicarakan apa saja yang akan didapatkan apabila menikah pada usia dini, yaitu kesehatan mental jelas saja terganggu apabila menikah pada usia dini. Kemudian waktu untuk dinikmati pada masa remaja otomatis terpotong karena menikah pada usia dini. Karena yang tadinya ingin bermain-main bersama teman-teman menjadi memikirkan perkara rumah tangga, memikirkan perkara anak. Lalu karir yang tadinya sudah disusun dengan rapi menjadi kacau karena menikah dini itu tidak semudah itu untuk menyampingkan dengan karir dan pernikahan. Oleh karena itu lebih baik dibicarakan kepada orang tuanya bahwa pernikahan dini itu banyak memiliki dampak negatif daripada dampak positif. Itu saja dari saya. Baik, apakah saudara sudah dapat dipahami? Sudah dapat saya pahami, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja sosialisasi dari kami tentang pernikahan ini. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan bila ada benarnya, semoga menjadi pedoman kita bersama. Kami akhiri, kami tutup dengan sebuah pantun. Bila ada janji patah, jangan disimpan di dalam hati. Bila ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.